betul sih. Masih ngumpulin data aja tuh. Itu kenapa sih? Akhirnya Kenapa ya? berpisah? Banyakan soal komunikasi sih. Kalau soal orang ketiga sih nggak tahu ya, aku masih bisa toleransi kalau masalah itu ya, aku nggak terlalu gimana banget. Cuman kalau masalah komunikasi udah ke hubungannya udah ke anak ya, aku tuh paling nggak bisa sama yang namanya anak dicuekin terus sampai nanya-nanya di mana gitu. Aku nggak bisa, itu udah pasti nguras emosi banget sih. Terus kita sering ribut kan masalah masalah hal yang kayak gini, ditambah belakangan tuh dia ikut organisasi, terus ikut politik juga, jadi makin banyak banget nggak ada waktu sama keluarga, jadi ya Berarti pihak ketiga sebenarnya ada juga ya? sebenarnya nggak tuh. No comment aja yang kayak itu, nggak usah dibahas, sudah selesai baik-baik soalnya. Kan sempat ini juga tadi kemarin ya, postingan ya, bakal gue luruskan apa sih yang mau diluruskan ya pemberitaan. Soalnya ada dari pihaknya, dari pihak dia sih, tapi bukan dianya ya, yang mungkin mau nyari panggung, kayak kebanyakan apa ya, drama gitu kan. Padahal aku sendiri kayak bodo amat gitu loh ya, aku menanggepin dia mau punya pacar lagi, kayak dia mau punya pasangan baru atau dia mau nikah lagi, aku gak peduli gitu. Cowok kan gak ada masa idah ya, ya silakan aja. Tuh aku juga udah jalan 8 bulan kalau nggak salah, hampir 8 bulan. Cuman maksud aku selama akunya juga tidak masalah, jangan malah nyari-nyari masalah. Toh kalaupun memang ternyata followers aku gak ada yang suka sama kisahnya mantan, ya bukan salah aku dong gitu kan. Itu sih yang mau aku lurusin gitu. Intinya aku tidak ada masalah apapun, dia mau sama siapapun, dia mau ngapain pun, mau jungkir balik atau gimana, aku gak peduli. Yang penting urusan aku sama dia urusan anak aja. Tapi kemarin mantan sempat pamer-pamer gitu atau gimana? Aku nggak tahu sih. Yang pasti aku nggak pernah ngecek ya, karena kita juga udah nggak follow-followan. Aku juga ngeblok sih. Memang karena bukan ngeblok karena lagi ribut atau gimana, memang karena nggak mau tahu aja urusan. Lebih baik nggak tahu daripada nyari-nyari tahu ya. Nanti kalau nyari-nyari tahu sangkanya masih sakit. Sama saya. Jadi mendingan udah case close, move on, jalanin apa yang ada, ke depannya gimana. Kalau masalah pamer-pamer, flexing-flexing, ya itu udah urusan dia ya. Yang penting anak-anak terpenuhi ya nafkahnya, kalau enggak ya tinggal buka. Sampai sejauh ini gimana anak-anak? So far so Dinafkahi good masih? sih. So far so good, komunikasinya aja masih berantakan. Oh, emang nggak bisa komunikasi kenapa? Nggak tahu ya, dia sibuk. Nah, mungkin untuk Udah berapa lama mungkin nggak komunikasi sama anak sendiri? Enggak, tadi malam masih sih. Cuma harus ditanya dulu. Ini anaknya nanyain baru. Nah, untuk perceraian sendiri itu mulai tanggal kapan kan? Aku pokoknya gugat itu akhir Agustus. Tapi sampai September itu dibatalin sama hakim karena masalah waktu ya. Waktu kan kalau penggugat kan harus lebih aktif ya. Cuman aku waktu itu lagi susah banget, dan memang lawyer di sana kan nggak ada. Kan waktu itu gugatannya di Pengadilan Agama Labuan Bajo. Akhirnya kita sepakat untuk melakukan first take yang mana cerai talak. Jadi dia gugat biar cepet aja maksudnya. Oke. Nah, ini perceraian kan nggak lama setelah almarhum meninggal ya. Itu memang permasalahannya jauh sebelum itu atau gimana? Kalau permasalahan masalah cekcok udah pasti lah ya ada. Jauh sebelum itu. Terus triggernya banget memang pada saat mama sama adikku meninggal, karena benar-benar itu udah bukan mental lagi ya. Udah depresi parah ya. Terus aku nggak ada orang untuk berbagi cerita, nggak ada yang bisa diajak diskusi, ngurusin kerjaan juga, ngurusin rumah anak-anak gitu. Jadi bener-bener gila banget sih tekanannya tuh. Terus dia yang kayak lebih mementingkan orang lain daripada aku, jadi aku pikir ya udah mau udah. Untuk kondisi istri berarti sekarang udah tinggal di Jakarta. Ya benar. Maksudnya memang dari tahun kemarin udah tinggal di Jakarta sebelum aku gugat ya. Cuman dianya nggak jelas. Kalau usaha sendiri masih di Labuan Bajo atau gimana? Aku sih sekarang kan memang udah ada timnya ya. Jadi aku nggak terlalu, dari dulu juga nggak terlalu ngurusin banget, karena udah ada timnya, udah settle. Sekarang kalau masih ngurusin tamu masih gitu aja sih. Tapi sudah membuka hati lagi sekarang. Kan udah lewat 8 bulan nih, masa idah udah selesai ya.
Oh iya jelas. Tapi kita lihat nanti aja, jalanin aja lah. Maksudnya nggak mau terlalu terburu-buru, nggak mau terlalu dianggap kayak gampang banget sih pindah-pindah. Gitu. Walaupun sebenarnya nggak segampang itu. Ya. Trauma udah pasti ada. Malah ada kepikiran kayak nggak mau nikah lagi sih. Tapi ya namanya takdiran kita juga nggak bisa tolak ya. Jadi jalanin aja. Jadi akan pilih-pilih seperti apa nih ke depannya? Akan Karena pilih udah kedua kali ya maksudnya. akan pilih seperti yang cocok. Aku nggak pernah ngelihat dia harus kayak gimana baru cocok. Soalnya di aku tuh nggak tahu ya jeleknya aku harus kalau misalnya pasangan harus aku yang suka duluan sih. Kalau nggak susah. Mau dia mau kayak gimana juga, mau dia anak presiden juga kalau nggak suka yang suka. Nah berarti kalau untuk Wonogiri sendiri kenapa nggak gitu? Belum, memang karena kan masih kemarin tuh masih mikirin anak juga, yang penting sah dulu. Terus masih mikirin perusahaan juga kan. Karena kan kalau udah gini-gini otomatis itu kan iya dong. Berarti nanti ada lanjutannya lagi ya? Ya memang masih ngumpulin data aja. Dan kalau misalnya aku disenggol-senggol lagi udah langsung kita lihat. Aku orangnya baik hati dan tidak sombong. Oke, Oke, makasih iya, Kak. sama-sama.